Kegiatan donor darah di Universitas Sumatera Utara. Indonesia Menari 2025 di Sun Plaza. Kalinfest 2025 Sumatera Utara di Pekan Raya Sumatera Utara. Kuliner seblak jeletet di Jalan Pancing Dahlia. Pelatihan rutin Pasprastu SMK Negeri 1 Percut Seituan. Selamat pagi pemirsa, hari ini Sinar News hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Medan, Sumatera Utara. Selain beberapa informasi tadi, sejumlah informasi akan kami sajikan. Dengan saya Fahira Azahra yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Sinar News, suara informasi aktual realita. Pemirsa, kegiatan sosial kembali menggugah kepedulian masyarakat Kota Medan. Hari ini berlangsung kegiatan aksi donor darah di Universitas Sumatera Utara yang berhasil menarik perhatian puluhan warga, mahasiswa, hingga pegawai kampus. Berikut berita selengkapnya. Proses donor darah dilakukan dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan yang ketat. Setiap pendonor melakukan tahapan pemeriksaan awal, mulai dari pengecekan tekanan darah hingga kadar hemoglobin. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan upaya menjaga ketersediaan stok darah, kegiatan donor darah diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara, Medan. Siang Kak. Siang. Nah, apa yang memotivasi Kakak untuk mengikuti kegiatan donor darah ini? Yang pertama yang memotivasi saya itu karena saya lihat di luar sana banyak orang yang membutuhkan ini donor darah. Jadi saya berkomitmen untuk mendonorkan darah saya. Terus selain itu donor darah juga kan banyak manfaatnya. Salah satunya untuk memperlancar peredaran darah. Oleh karena itu saya bersedia untuk donor darah. Bagaimana pengalaman pertama Kakak saat mendonorkan darah? Apakah Kakak ada rasa takut atau cemas gitu? Rasanya pertama kali itu deg-degan banget. Apalagi suntiknya tuh lumayan besar kan. Terus pas dimasukin tuh kerasa sakit. Jadi agak takut nih. Apa yang biasa Kakak lakukan saat untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan donor darah? Biasanya saya tidur tidur yang cukup, lalu makan atau sarapan sih. Itu saja sih Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama.
siang Kak. Dengan kakak siapa saya berbicara? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juah Rasul Ginting. Saya merupakan Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Angkatan 11 periode 2025. Nah, dalam kegiatan donor darah 2 yang dilaksanakan pada hari ini, saya juga sekaligus berperan sebagai Ketua Panitia. Izin menanyakan beberapa hal ya Kak. Nah, apa latar belakang diselenggarakannya kegiatan donor darah ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau donor darah ini ataupun biasa disingkat sebagai DORA merupakan kegiatan rutin dari Divisi Pengabdian Masyarakat yang ada di Unit Kegiatan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, di mana dalam jangka waktu 2 tahun itu kami melaksanakannya sebanyak 2 kali, di mana untuk tahun ini, yakni tahun 2025, itu diadakan pada bulan Mei kemarin dan diadakan pada hari ini, yakni 11 Oktober 2025. Nah, kalau ditanya mengenai tujuan sendiri, tentu balik lagi kepada tujuan kesehatan, di mana di sini kami bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirna di Kota Medan, di mana tentu dengan terkumpulnya kantong darah, di mana target dari kami yakni 50 kantong darah, tentu dapat membantu saudara-saudari kita yang kemudian sakit atau membutuhkan pertolongan terkait dengan golongan darah mereka masing-masing. Sehingga itu tadi kembali mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi tujuan kami, sehingga pada akhirnya dapat berguna bagi masyarakat. Demikian Kak. Terima kasih ya Kak. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah ini mendapat apresiasi luas dari Palang Merah Remaja PMI Kota Medan. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat sadar akan pentingnya berbagi kebaikan melalui setetes darah yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. PMI juga menegaskan bahwa ketersediaan stok darah yang cukup dapat membantu pasien di berbagai rumah sakit yang membutuhkannya secara darurat. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus berkelanjutan di masa mendatang. Acara tahunan Indonesia Menari kembali hadir tahun ini dan akan digelar serentak di 11 kota besar Indonesia. Acara ini digelar pada hari Minggu, 12 Oktober 2025 dan terbuka gratis untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Berikut berita selengkapnya. Indonesia Menari 2025 merupakan persembahan dari Indonesia Kaya akan bentuk pelestarian budaya Nusantara melalui tarian. Acara tahunan Indonesia Menari kembali hadir tahun ini dan akan digelar serentak di 11 kota besar di Indonesia. Acara ini akan digelar pada hari Minggu, 12 Oktober 2025 dan terbuka gratis untuk seluruh masyarakat Kota Medan. Acara ini semakin meriah dengan kehadiran grup Diskoyas yang siap menghibur pengunjung, serta penampilan para peserta yang akan dinilai langsung oleh Hartati, salah satu maestro tari terkemuka di Indonesia. Tak hanya sebagai ajang pentas seni, Indonesia Menari juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan cinta terhadap tanah air melalui gerak tari. Para peserta dari berbagai latar belakang bergabung dalam semangat yang sama, menjunjung tinggi nilai kebinekaan dalam persatuan. Di Kota Medan sendiri, penyelenggaraan acara ini dipusatkan di Plaza Medan Fair. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi langsung dan menikmati penampilan tari yang menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam satu irama. Lingkungan sekolah tanpa sampah. Sampah di mana-mana. Satu sampah bisa jadi bencana. Siapa sih yang mau sampah di sini?
kotor oleh sampah mengundang penyakit dan bencana, sehingga tindakan membuang sampah pada tempatnya adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kelestarian alam, serta menjadi investasi untuk masa depan bumi yang bersih bagi generasi mendatang. Ada si Cupu nih. Mana ada yang mau temenan sama kamu? Wah, rajin banget. Hidupmu cuman buku ya? Bully sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan tanpa disadari, itu menghancurkan mental orang lain. Sebuah ajang kolaborasi untuk memperkuat investasi, perdagangan, dan pengembangan ekonomi halal di Sumatera Utara diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara bekerja sama dengan pemerintah Sumatera Utara. Berikut berita selengkapnya. Acara ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 11 hingga 13 Oktober 2025. Bertempat di area Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Beragam kegiatan turut menarik memeriahkan acara ini. Di antaranya Investment Expo, Business Forum, Bazar Kuliner Halal, kompetisi modeling, lomba mewarnai tingkat TK, serta hiburan musik dari berbagai bintang tamu nasional hingga lokal. Karinfest 2025 menjadi wujud kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tak hanya membahas bisnis dan investasi, ajang ini juga memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat luas. Selain itu, penampilan musik dan kuliner halal menjadikan suasana hangat dan meriah selama acara berlangsung. Melalui kegiatan ini, diharapkan investor dapat melihat potensi Sumatera Utara sebagai pusat ekonomi baru di kawasan barat Indonesia. Pemirsa, kuliner khas Nusantara terus menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Tidak hanya kelezatannya, tetapi juga karena keunikan rasa yang ditawarkan. Kali ini berasal dari Kabupaten Medan Tembung, sebuah makanan bernama seblak jeletet. Berikut berita selengkapnya. Seblak jeletet menyajikan hidangan seblak dengan kuah merah kental yang khas, rasa gurih berpadu dengan aroma rempah yang kuat, disertai tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan hingga level tertinggi. Pengalaman menyantap seblak di tempat ini begitu berbeda dan menantang. Setiap porsi seblak akan disajikan dengan berbagai isian yang melimpah seperti kerupuk basah, bakso, ceker ayam, sosis, dan makaroni. Tekstur kenyal dari kerupuk dan isian lainnya menyatu sempurna dengan kuah pedas yang tajam, menciptakan sensasi rasa yang menggugah selera. Harganya juga sangat terjangkau dari kalangan remaja, mulai dari 15 hingga 20.000 saja. Selain rasanya yang pedas dan nagih, tempat ini juga menjadi favorit kalangan anak muda untuk berkumpul dan berbagi cerita.
Suasana nyaman dan harga yang terjangkau membuat seblak jeletet semakin digemari. Pemilik seblak jeletet mengatakan setiap hari sedikitnya 100 porsi seblak terjual. Dengan resep yang dikembangkan sendiri, rasa pedasnya membuat siapa saja ingin datang lagi dan lagi. Ada si Cupu nih. Mana ada yang mau temenan sama kamu? Wah, rajin banget. Hidupmu cuman buku ya? Bully sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan tanpa disadari, itu menghancurkan mental orang lain. Lingkungan sekolah tanpa sampah. Sampah di mana-mana. Satu sampah bisa jadi bencana. Siapa sih yang mau sampah di sini? Jangan biarkan sampah berserakan. Lingkungan yang kotor oleh sampah mengundang penyakit dan bencana, sehingga tindakan membuang sampah pada tempatnya adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kelestarian alam, serta menjadi investasi untuk masa depan bumi yang bersih bagi generasi mendatang. Pasprastu Paskibra SMK Negeri 1 Percut Seituan melakukan kegiatan pelatihan untuk persiapan event Gerpati yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Oktober. Berita ini sekaligus menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini. Saya Fahira Azahra bersama segenap kru Sinar News pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pelatihan yang dilaksanakan secara intensif ini melibatkan seluruh anggota Pasprastu dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti baris berbaris dan pembinaan karakter. Setiap anggota dilatih untuk memiliki kedisiplinan tinggi dan tanggung jawab terhadap tugas. Pendidik dan pelatih berharap melalui persiapan ini, tim Pasprastu SMK Negeri 1 Percut Seituan mampu meraih hasil terbaik pada event Gerpati 2025 sekaligus menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menanamkan nilai nasionalisme di kalangan pelajar. Selamat sore, Kak. Sore. Nah, gini ya, Kak. Menurut Kakak, apakah arti dari kata disiplin? Oh, arti dari kata disiplin itu patuhan terhadap nilai-nilai yang tertulis dan tidak tertulis, seperti patuh terhadap peraturan di sekolah, kayak nggak boleh terlambat, datang tepat waktu, itu sih, Kak. Lalu nilai-nilai apa saja yang Kakak pelajari selama pelatihan ini dilaksanakan? Selama pelatihan ini dilaksanakan, saya dapat menjadi lebih disiplin ya, karena kita kan mengejar target ya Kak. Selama latihan ini untuk lomba dan persiapan semuanya gitu kan. Jadi kayak tepat waktu, manajemen waktu dengan baik lah. Lalu bagaimana kegiatan ini menumbuhkan semangat nasionalisme di dalam diri Kakak?
Saya mengikuti kegiatan ini juga karena biar dapat pengalaman gitu kan, bisa berbaur dengan banyak orang, mendapatkan pengalaman yang lebih berarti lah gitu istilahnya. Iya. Demikian liputan pada sore hari ini. Saya Nadia Yufipane, pamit undur diri.